Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, wat tullab wat talibat, wal muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita sebagai seorang hamba masih mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala, terutama nikmat yang berupa ilmu dan amal soleh. Yani nikmat yang khusus yang Allah berikan kepada hambanya yang dicintai, dan juga nikmat mendakwakan din, mengajarkan Islam kepada umat dengan penuh kesabaran. Inilah yang harus kita syukuri. Pembahasan kita pada pagi hari ini membahas masalah kemuliaan berdakwah. Maknanya kemuliaan berdakwah ketika mendakwakan as-sunnah. Karena dakwah ini macamnya banyak. Ada orang mengajak kepada keburukan, kesyirikan, kebid'ahan, sebagaimana yang kita saksikan. Tetapi Allah Ta'ala mensifat orang mukmin mengajak atau mendakwai umat kepada tauhid. Karena ini tujuan utama Allah Ta'ala menciptakan hamba. Dan juga hendaknya kita mendakwai umat ini agar kembali kepada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak terpengaruh dengan bid'ah. Dan juga kita mendakwai umat ini agar terhindar dari kemaksiatan atau kejahatan atau kedoliman. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, perlu kami jelaskan tentang kemuliaan, keutamaan, fadilahnya orang yang berilmu, beriman dan beramal soleh ketika dia berdakwah. Karena Allah Ta'ala tidaklah memerintahkan kita sesuatu melainkan ada faedahnya. Di antaranya faedah yang pertama, kita mendakwai umat atau mendakwai keluarga ini diridhai oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak ridha kepada para nabinya, kepada umatnya, melainkan orang yang mendakwakan din. Kemudian juga dia akan mendapatkan pahala. Dan pahala inilah yang akan kita petik nantinya ketika kita sudah pulang menuju ke rahmatullah. Kemudian juga keutamaan dakwah ini menjadi sebab orang itu menjadi baik. Ya, menjadi sebab orang itu menjadi baik. Karena beliau bersabda kepada sahabat al-da'i yahdiyallahu bika rajulan khairum laka min khumurin na'am. Seandainya engkau, wahai sahabat Ali, dengan dakwamu itu bisa menunjukkan satu orang saja, maka engkau akan mendapatkan kenikmatan yang melebihi unta merah. Jadi dengan dakwah ini menjadi sebab orang baik. Dan itu kita buktikan. Ketika kita sebelum menuntut ilmu, sebelum didakwai oleh para asatid, dengan dakwah sunnah, akhlak kita akhlak yang rusak. Ternyata orang itu menjadi baik karena sebab dakwah, karena sebab mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh para duat. Kemudian juga menjadi sebab kita bisa mengenal Islam. Karena Islam diperoleh dengan kita belajar. Ya, mengenal Islam dan juga mengenal kekufuran. Untuk kita jauhi kekufuran itu. Dan untuk kita amalkan dan untuk kita nikmati Islam ini. Ini diantara keutamaan-keutamaan dakwah. Yang ini tidak dimiliki oleh orang ghairul Islam. Kemudian juga berkurangnya kemungkaran. Dengan dakwah berkurang kemungkaran. Dan itu kita buktikan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau diutus oleh Allah Ta'ala, berkurangnya orang-orang yang kafir. Dan berkurangnya orang-orang penjahat. Dan juga menjadi yaitu lemahnya orang-orang yang ghairul Islam. Dan juga bertambahlah jumlah orang-orang yang baik. Ini diantara keutamaan dakwah. Yang asalnya tidak baik menjadi baik karena berdakwah. Dan itu kita rasakan sendiri.
Ketika kita didakwai, diajari dinul Islam, kalau kita menerima ajaran Islam dan tentunya mau mengamalkannya, menjadi orang yang baik. Kemudian juga berkurangnya kejahatan. Berkurangnya kejahatan. Sebab kalau orang sudah beramal yang saleh, tentu kejahatan akan berkurang, bahkan juga bisa menghilang. Kemudian juga bertambahnya kebaikan di permukaan bumi. Ya, karena Allah Ta'ala tidak menjadikan baiknya bumi ini melainkan dengan adanya hambanya Allah Ta'ala yang berdakwah. Dan juga menjadi tenangnya jiwa. Tidaklah negara yang sifatnya aman, kecuali negara itu ketika ada orang yang berdakwah. Ketika ada orang beramal soleh. Karena itu kita tidak menjumpai negara yang paling aman, kecuali di kota Mekah dan Madinah. Karena di situ orang-orang berkumpul, orang-orang berilmu, dan orang-orang beramal soleh. Dan dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu beliau bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan jalan yang baik, baru menunjukkannya, maka dia mendapatkan pahala semisal orang yang mengamalkannya. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah wal akhwat, Allah Ta'ala mensifati hambanya yang beriman, hamba yang berdakwah. Dan Allah Ta'ala tidak menjadikan kebaikan manusia di permukaan dunia, kebahagiaannya, dan juga kenikmatannya di akhirat, melainkan orang yang berdakwah, orang beramal soleh. Tentunya berdakwah didahului dengan ilmu. Maka Allah Ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maka Allah bersumpah demi masa, kapan saja, pagi atau sore, besok atau kemarin atau lusa. Maka Allah telah menjelaskan semua manusia dalam keadaan rugi. Tidak beruntung mereka, rugi di dunianya dan juga rugi di akhiratnya, kecuali illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang beriman adalah orang punya ilmu. Tidaklah mereka orang beriman kecuali mereka punya ilmu. Kemudian wa amilus shalihat, diamalkan ilmu ini. Ini juga untuk perhatian kita semuanya. Jangan sampai kita hanya menuntut ilmu lalu tidak diamalkan. Bagikan orang yang beri nasi lalu dia tidak makan, tentu dia tetap lapar. Kemudian watawasau bil haq. Ketika kita berilmu, beramal, upayakan bagaimana ilmu yang kita amalkan ini menyebar kepada umat, agar yang menjadi baik bukan hanya diri kita, tetapi orang lain sebab dakwah kita. Namun tiga ini perlu disertai dengan kesabaran. Watawasau bis sabr, dan salinglah kamu berwasiat tentang kesabaran. Karena menuntut ilmu syar'i lain dengan menuntut dunia. Rata-rata orang di pasar ketika dia jualan tidak mengantuk, tapi penuntut ilmu mengantuk sebagian. Harus diperangi. Dan juga orang sholat terkadang juga mengantuk. Tapi orang makan tidak mengantuk dia. Cari duit tidak mengantuk. Bayangkan kalau orang berdagang mengantuk, habis harta dicuri oleh orang. Bagaimana sholat merupakan paling utamanya ibadah. Bagaimana menuntut ilmu paling utamanya yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, lalu kita mengantuk. Inilah perlunya kita bersabar ketika kita menuntut ilmu. Bersabar kita ketika kita beramal soleh. Lebih lagi bersabar ketika kita berdakwah. Karena yang mengusir dakwah sunnah ini jumlahnya banyak. Tapi tetap Allah Ta'ala menolong hambanya. Karena Allah Ta'ala sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kamu mau menolong agama Allah Ta'ala, maka Allah akan menolong dirimu dan akan meneguhkan agamamu. Dan dakwah ini perlu kita mulai dari diri kita. Mendakwai diri kita sebelum kita mendakwai umat. Dan juga mendakwai keluarga kita.
Berapa banyak orang keliaran ke sana kemari berdakwah tetapi anaknya tidak didakwai. Istrinya tidak didakwai. Ini salah. Bukankah Allah Ta'ala berfirman wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Nabi, berilah peringatan kerabatmu yang terdekat. Karena kita ingin bagaimana diri kita dan ingin bagaimana keluarga kita menjadi contoh yang baik. Bagaimana kita memerintah orang melupakan diri kita, melupakan juga keluarga kita. Maka Allah Ta'ala mengingatkan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu memerintah manusia agar berbuat baik sedangkan dirimu kamu lupakan? Ketika kita bersibuk dengan dakwah harus menyibukkan pula keluarga kita untuk kita dakwai. Karena itu menjadi sebab baiknya umat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidaklah memuji orang-orang yang mukmin kecuali memuji orang mukmin yang berdakwah. Karena dakwah ini manfaatnya untuk dirinya dan untuk keluarganya kalau didakwai dan juga untuk umat. Menjadi sebab orang itu punya ilmu ketika dia sebelumnya bodoh. Menjadi sebab orang itu mau memperbaiki diri karena sebelumnya dia salah. Maka Allah Ta'ala memberi kemuliaan kepada hamba yang berdakwah. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat nomor 13. Inna akramakum, sesungguhnya paling mulianya kamu. Yang memuliakan adalah Allah. Maka Allah memuliakan hambanya dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka Allah Ta'ala tidak memuliakan Fir'aun walaupun hartanya banyak. Tidak memuliakan Namrud walaupun hartanya banyak. Tidak memuliakan pula raja-raja yang kufur walaupun hartanya banyak. Karena harta yang banyak membingungkan mereka. Kalau mereka tidak punya ilmu. Kalau mereka tidak beriman. Jadi Allah Ta'ala muliakan hamba bukan dengan penampilan fisiknya. Bukan dengan harta yang banyak tetapi dengan ketakwaan. Yang mana at-taqwa itu adalah al-wiqayah, membentengi diri dari perbuatan-perbuatan jahat. Dengan melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala. Meninggalkan larangannya, ini adalah orang yang bertakwa. Karena itu mustahil kita akan menjadi orang takwa kalau kita tidak berilmu. Berilmu dulu. Sebagaimana Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Maka berilmu dulu sebelum kamu itu berbicara. Sebelum kamu itu berbuat. Dalam bacakan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya, inilah yang barunya kita fahami bagaimana kita menuntut ilmu, kita wujudkan dalam amal kita setiap hari. Kita wujudkan ketika kita masuk ke masjid, ketika kita masuk WC, ketika kita masuk ke rumah, ketika kita pasar. Karena ilmu ini akan menuntun kita di mana saja kita berada. Kemudian berikutnya, Allah Ta'ala mensifati orang berdakwah ini orang yang mukmin. Orang kafir berdakwah kepada kekufuran. Orang ahli bid'ah mendakwakan kebid'ahan. Orang maksiat mengajak orang maksiat. Orang mukmin mengajak dirinya, mengajak umat untuk berbuat baik. Maka Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat nomor 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mukmin laki-laki dan perempuan satu sama lain saling kasih sayang, saling tolong menolong, aulia. Dinamakan wali yang menyayangi dan juga tolong menolong. Inilah sifat yang Allah Ta'ala sifatkan kepada orang mukmin, dia itu laki-laki atau perempuan. Bagaimana bisa tolong menolong, bukan saling benci membenci, bukan saling hasut menghasuti. Karena manusia itu punya sifat hasut dan juga sifat iri, sifat tidak baik. Tapi sifat ini bisa kita tepis kalau kita istighfar kepada Allah.
kalau kita bisa menyusul dengan amal yang soleh. Lalu apa katanya Allah Ta'ala? Dalam hal apa kaum muslimin ini kasih sayang? Dalam menolong, dalam hal ya'muruna bil ma'ruf. Maka Allah mensifat orang mukmin harus memerintah yang baik. Al-ma'ruf maknanya yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang ma'ruf menurut umum. Karena menurut umum orang kafir juga mengaku dia baik. Seandainya dia mengatakan dirinya tidak baik, tentu akan ditinggalkan kekufurannya. Jadi yang ma'ruf ini adalah orang mukmin memerintahkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena perintah Allah Ta'ala semuanya mesti baik. Karena mustahil Allah Ta'ala merintah yang tidak baik. Kemudian juga memerintahkan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita terapkan untuk diri kita. Dan kita terapkan pula untuk di mahat kita. Bagaimana kita buktikan keimanan kita. Selalu menyuruh yang baik. Menyuruh yang wajib, menyuruh yang sunnah. Demikian kita menyuruh pada diri kita pula. Karena dengan kita menyuruh yang baik, orang yang salah menjadi benar. Orang yang lalai menjadi ingat. Orang yang tidak sadar menjadi dia sadar. Inilah keutamaan al-amru bil ma'ruf. Yang nomor 2, wa yanhauna 'anil munkar. Maka Allah Ta'ala mensifat orang mukmin itu mencegah kemungkaran, mencegah syirik. Ya, memberantas kesyirikan, syirik besar maupun syirik kecil. Memberantas pula kebid'ahan. Baik bid'ah yang mengeluarkan orang itu dari Islam atau tidak. Memberantas pula semua kemaksiatan. Karena kemaksiatan ini puncaknya balak. Dan juga kebaikan itu puncaknya kenikmatan. Perhatikan Rasulullah SAW. Ketika belum berdakwah, bangsa Arab hancur lebur. Semua yang kuat dia yang menang. Yang miskin tertindas. Setelah Allah Ta'ala mengutus beliau, dibekali dengan wahyu Allah Ta'ala, maka menjadi baik. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Islam, nikmat tauhid ini, menjadi kamu bersaudara. Inilah yang perlunya kita, ayat tulab wat talibat wal muslimin wal muslimat, menuntut ilmu. Jangan sebagaimana kita ini orang mukmin hanya sekedar lambang. Tapi wujudkan sifat-sifat mukmin ini, yaitu menuntut ilmu, lalu diamalkan ilmu itu, lalu didakwahkan. Kita di ma'had ini jumlahnya banyak orangnya, dari santri maupun pegawai. Apapun yang kita lihat ketika keliru, wajiblah kita menasihati. Kalau kita ini orang mukmin. Demikian juga seorang mukminat, seorang talibat, kalau menjumpai ukhtinya salah dinasihati. Rame dinasihati. Waktunya istirahat, ya maka dia hendaknya istirahat. Waktunya yaitu tidur, hendaknya tidur. Waktunya menuntut ilmu, hendaknya menuntut ilmu. Inilah baiknya insan kalau saling nasihat menasihati. Makanya Allah Ta'ala mensifati orang mukmin bukan hanya laki-laki, tetapi orang mukmin yang perempuan pula, karena bersaudara. Nah, kalau ini kita praktekkan dalam masyarakat atau kita praktekkan yaitu khusus yang di keluarga, kita akan menjadi baik keluarga ini. Selanjutnya pula, Allah Ta'ala tidak menjadikan lisan-lisan kaum mukminin, kaum mukminat ini baik kecuali lisan yang memerintah kebaikan. Karena mulut ini banyak bicara, banyak kerjanya daripada tangan kita dan kaki kita, daripada mata kita, daripada telinga kita. Mulut banyak bicaranya dan terkadang tidak terkontrol. Duduk 1 jam tidak ada faedahnya, ngobrol ke sana kemari. Padahal membaca 1 ayat sudah merupakan pahala yang cukup besar. Maka Allah Ta'ala mensifati orang-orang yang punya lisan, harus ditata lisannya ini. Jangan sampai menodai orang. Bagaimana bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk umat. Disebutkan dalam surat An-Nisa nomor 114.
La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. La khaira, tidak ada baiknya. Apa yang tidak ada baiknya ini? Fi katsirin min najwahum, umumnya kebanyakan obrolan mereka. Coba antum timbang, mana bicara yang banyak kita sampaikan, ayat Al-Quran kah yang sering kita baca, atau ngobrol, atau kita menyampaikan ilmu. Karena kita akan dihisab. Kita tidak mencatat omongan kita, tetapi malaikat mencatatnya atas perintah Allah. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Satu kalimat yang kita ucapkan ada pengawas yang mencatat kita. Yang baik dicatat yang baik, yang jelek dicatat yang jelek. Makanya beliau mensifati orang mukmin, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa orang itu mengaku dia beriman kepada Allah, beriman adanya hari pembalasan, bicara yang baik atau diam. Kita punya lisan akan manfaat kalau kita diam ketika mau bicara yang jelek. Ketika kita mau bicara yang tidak ada manfaatnya. Berapa banyak orang ngobrol melihat dan juga tegang dia. Tetapi ketika membaca Al-Quran mengantuk. Ketika membaca hadis beliau mengantuk. Ini ada suatu hal yang perlu kita koreksi lisan kita. Mengapa sebabnya kita membaca Al-Quran mengantuk? Mengapa sholat mengantuk? Ini perlu ada penyebabnya. Nah, apa firman Allah Ta'ala? Umumnya bicara, bisikan mereka tidak baik, illa kecuali man amara bi shadaqatin. Orang memerintah sedekah. Sedekah ini bukan hanya sekedar uang. Nah, kalau orang miskin bisa bersedekah. Ketika orang itu masuk ke pintu, yaitu ke masjid, kaki kiri, kaki kanan dulu, sedekah dia. Ketika kita ini salah beristighfar, astaghfirullah, sedekah. Jadi sedekah bukan hanya dengan harta. Bagaimana kita menasihati saudara kita? Kita ingin bersedekah ketika melihat kemungkaran, dinasihati dengan yang baik. Aw ma'rufin, atau menyampaikan yang hak. Yang ma'ruf adalah ilmu din. Dan juga amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Ta'ala perintahkan. Banguni saudara kita. Waktu malamnya yuk bangun sholat. Banguni supaya dia membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW walaupun sudah yaitu punya putri. Dinikah oleh sahabat Ali. Beliau keluar malam hari mengetuk pintunya sahabat Ali. Sekarang ini banyak orang tidur nyenyak. Dibangunnya tidak mau sholat. Padahal mereka orang punya ilmu. Apa faedahnya ilmu kalau kita tidak mengamalkan? Bangun malam. Walaupun tidak bisa 1 jam, setengah jam. Kalau kita membiasakan diri bangun malam sholat, Allah akan memudahkan kita. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan itu ada kemudahan. Ya, bangun malam sholat. Fatahajjad bihi nafilatan lak. Tahajudlah kamu hai Nabi sebagai yaitu nafilah untukmu. Karena kita perlu amal soleh yang banyak. Itu bekal kita. Dinasihati. Au islahim bainan nas, atau mendamaikan ketika kita menjumpai keluarga kita bertengkar. Atau masyarakat bertengkar. Atau kawan kita bertengkar. Jangan diadu domba. Nasihati. Ya, dan inilah 3 lisan kita apabila kita memenuhi 3 perkara ini menjadi paling baiknya umat dan paling banyaknya manfaat, dan setan tidak akan bisa menggoda kita. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Barang siapa yang melakukan 3 perkara ini, menjaga lisannya karena ingin mencari ridhonya Allah, mencari pahalanya, maka fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kami akan memberi pahala mereka dengan pahala yang cukup besar.
Inilah kebutuhan kita hidup, ya. Di dunia bagaimana kita bisa mengatur diri kita menjadi orang yang bermanfaat kepada umat. Demikian juga Allah Ta'ala mensifati orang-orang mukmin dan mukminat ini dengan firman-Nya dari ayat Allah, wa man ahsanu qawlan, di surat Fussilat insyaallah. Wa man ahsanu qawlan mimman ta'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan, tidak ada manusia yang paling baik bicaranya, paling baik ini, dan manusia ingin baik segala-galanya. Maka Allah Ta'ala beritahu kepada kita, wa man ahsanu qawlan, tidaklah manusia yang paling baik bicaranya melainkan mimman ta'a ilallah, bagi orang yang mau menyeru ke jalan Allah, menyeru tauhid, menyeru salat, menyuruh untuk menuntut ilmu, menyuruh istighfar. Ya, ini paling baiknya dai. Bukan menyuruh kemungkaran, bukan menyuruh kepada bid'ah, bukan menyuruh kepada kemaksiatan, tapi mimman da'a ilallah, mengajak kita agar beribadah. Ayo kita talabul ilmi, ayo kita salat, ayo kita siam, ayo kita beramal soleh, ayo kita bantu orang yang tidak kuat menaikkan baranya itu. Jadi jangan diam kita. Setiap ada kesempatan yang baik, kita diingatkan oleh Allah Ta'ala untuk berbuat baik, berbuat baiklah. Yang nomor 2, wa amila salihah. Maka ketika orang yang mendakwai umat ini dengan tauhid, kita harus bertauhid, wa amila salihah. Inilah manusia-manusia yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Da'a ilallah, mengajak manusia berbuat baik, tapi dianya harus berbuat baik. Bagaimana mengajak orang berbuat baik dia lupa, dia sendiri tidak mengamalkannya, maka orang akan membenci. Berapa banyak peraturan manusia dibuat oleh manusia, tapi manusia menolak, dia sendiri melanggar. Rasulullah SAW beri contoh kita yang baik. Sebelum kita diperintahkan kepada hal yang baik, Allah memerintah Rasulullah SAW untuk memberi contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata bahwa kami ini adalah orang muslim. Orang muslim Islam adalah al-istislam, menyerah diri kepada Allah. Al-khudu, mau diperintah dan juga mau dilarang. Inilah sifat-sifat orang mukmin. Memperbaiki diri, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, dan dibuktikan oleh dirinya, dibuat contoh orang lain, wa amila salihah. Faqala innani minal muslimin. Ini surat Fussilat ayat nomor 30. Qala al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, menafsiri ayat ini, hum khiyaratullah. Mereka itu adalah orang-orang yang paling baik di sisi Allah. Wa safwatullah, dan ini pilihan-pilihan Allah. Subhanallah, inilah yang masih belum maksimal. Kita ini menjadi orang yang baik. Ilmu kita pelajari, tapi ada kemungkaran kita masih diam. Ilmu kita amalkan, tapi ada saudara yang melanggar, masih takut kita. Ya, masih was-was untuk mendakwai. Tidak boleh. Dakwai tentunya dengan kelapangan hati, dengan kelapangan jiwa, dan kita bermaksud mendakwai mereka ini agar mereka menjadi orang baik. Selanjutnya, kemuliaan dakwah. Ya, akan mulia dakwah ini kalau kita dasari dengan ilmu. Berapa banyak orang berdakwah ke sana kemari, hanya modalnya semangat. Keluar ke sana kemari berdakwah, lalu apa yang didakwakan? Kalau orang tidak punya ilmu akan mendakwakan waswas syaitan. Karena selain ilmu adalah bodoh. Lawan daripada ilmu adalah al-jahlu. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, nanti di akhir zaman maka akan datang orang itu berdakwah bi ghairi ilmin,
tanpa ilmu. Fa'aftau bi ghairi ilmin. Fadhallu wa adhallu. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Sekarang berapa banyak orang ahli bid'ah berdakwah, sesat menyesatkan umat. Bahkan ketika mereka mendakwakan bid'ah mesti memusuhi ahli sunnah. Karena ahli sunnah sering mengkritik kebid'ahan. Dan karena bid'ah itu musuhnya sunnah. Ibaratkan penyakit itu musuhnya jasad kita yang harus kita tepis. Ya, kita sampaikan yang hak kepada mereka. Mereka menerima, alhamdulillah kita mendapatkan pahala. Mereka tidak menerima, kita tetap mendapatkan pahala. Karena Allah Ta'ala menyuruh kita, wa ma'alina illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban kita melainkan menyampaikan belaka. Bahkan beliau bersabda, ana qasimun wallahu yu'ti. Saya ini hanya bagi-bagi, tapi Allah Ta'ala yang memberi. Tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang berhak memberi taufik kepada hamba Allah. Kita hanya dakwatul irsyad, dakwah memberitahu. Dan kita harus memberitahu kepada diri kita. Dan juga hendaknya kita menjadi contoh yang paling baik di kalangan umat. Maka Allah Ta'ala memuliakan orang-orang yang berdakwah ini. Tentunya dengan ilmu. Dengan firman-Nya Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Surat Muhammad ayat nomor 19. Fa'lam, berilmulah dulu. Disuruh kita fa'lam, berilmu. Dan ilmu yang paling pertama yang harus kita sampaikan ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Supaya kita menjadi orang bersyukur, beribadah kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada ilah yang wajib kita ibadahi melainkan Allah. Tidak ada sembahan yang hak yang kita harus beribadah melainkan kepada Allah Ta'ala. Wastaghfir li dzambik. Dan mintalah ampun kamu kepada Allah atas dosamu. Karena manusia banyak dosa. Satu saat salah tidak menyadari kalau dia salah. Belum lagi manusia punya sifat yaitu pelupa. Walil mu'minina wal mu'minat. Dan mintakan ampun dosa saudaramu yang beriman yang laki-laki dan saudaramu yang beriman yang perempuan. Ini baiknya kaum muslimin. Beribadah dia kepada Allah Ta'ala, tetapi masih berurusan ingin berbuat baik kepada umat. Ingin berbuat baik kepada saudara dan meminta karena ampun dosa saudara dan saudari kita. Ini lisan-lisan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami imannya, termasuk para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya ketika kita disebut sahabat radhiyallahu anhu, ya Allah ridailah mereka. Ketika disebut yaitu ulama-ulama sunnah yang meninggal dunia rahimahullah. Ketika masih hidup hafidhahumullah, ya Allah jagalah mereka ini keimanannya. Ini lisan-lisan yang baik yang tidak dimiliki oleh orang kufar. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Dan karena Allah Ta'ala mengetahui yaitu berbolak-baliknya hatimu dan di mana tempat tinggalmu. Makanya Imam Bukhari mengatakan dengan dasar ayat ini, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum kamu berdakwah dan sebelum kamu beramal. Faedahnya ya ikhwan, kalau kita berilmu dulu lalu berdakwah dibantah, kita punya dalil. Kalau kita berilmu dulu lalu beramal ditegur, kita punya dasar. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Ini dalilnya. Tapi orang ahli bid'ah tidak punya dalil. Makanya mereka tidak bisa bertatap muka dengan orang punya ilmu. Karena jelas mereka akan kalah dengan hujjah. Tapi mereka bersiasat bagaimana caranya. Orang mukmin, orang punya ilmu siap untuk ditanya. Karena Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang punya ilmu
apabila kamu tidak tahu. Inilah pentingnya kita berdakwah. Keutamaan berdakwah, manfaat untuk alam ini, manfaat pula untuk manusia, bermanfaat untuk orang yang tidak tahu menjadi tahu. Qala Ibnul Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala, wa idza kanatid da'watu ilallahi asrafa maqamatil abdi. Apabila dakwah menuju jalan Allah, ikhlas karena Allah Ta'ala, mengikuti sunnah ini, paling mulianya kedudukan seorang hamba, wa ajalliha, dan paling mulianya, wa afdaliha, dan paling keutamanya, fahiya la taqsulu illa bil ilmi alladhi yad'u bihi ilaihi. Maka tidak mungkin kita capai kecuali dengan ilmu. Ya, karena jika dakwah yang paling mulia ini, yang mana dimuliakan oleh Allah, dicintai oleh Allah Ta'ala, dan menjadi sebab orang itu mendapatkan kebaikan, maka wajib dengan ilmu. Ini kritikan terhadap orang hanya semangat dakwah tapi tidak punya ilmu. Seperti semangat mau membangun bangunan tapi enggak punya cangkul, tidak punya cetok, tidak punya alat untuk kerja, maka akan sia-sia. Dakwah modalnya ilmu. Orang berdagang modalnya harta. Orang tukang modalnya dia harus punya ilmu dan juga harus punya peralatan tukang. Al-Imam Syafi'i berkata, ya, al-ilmu ghairal Qur'ani mushghilatun. Ilmu selain Quran itu cuma menyibukkan diri. Nah, kecuali yaitu dengan hadis, kecuali dengan ahlul irfan, yaitu perkataan para sahabat. Ini namanya ilmu. Jadi ilmu selain Quran, selain sunnah, selain sahabat menyibukkan diri. Makanya kami wasiatkan kepada para asatid yang mengajarkan ilmu umum, sisipkan ilmu din. Karena ilmu matematika yang lain enggak akan bermanfaat kalau kita tidak mendasari ilmu din. Jangan disibukkan mereka dengan urusan dunia yang banyak, yang menjadi panik mereka sehingga mereka meninggalkan ilmu din. Ini harus kita fahami. Kemudian juga Ibnul Qayyim al-Jauzi berkata, al-ilmu qala Allah Ta'ala wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa qala sahabatu. Disebutkan dalam kitab Al-Fawaid juz 1 halaman 110. Kalau sebelumnya tadi kitab Aqidah Tahawiyah juz 1 halaman 18. Subhanallah, begitu para ulama. Ibnul Qayyim al-Jauzi, muridnya Imam Ibn Taimiyah. Al-ilmu qala Allah Ta'ala. Ilmu itu yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang disabdakan oleh beliau. Wa qala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga perkataan sahabat, karena sahabat menuntut ilmu. Dan ini yang harus kita ajarkan di ma'had, di pondok, yang harus kita sebarkan di masjid-masjid, di kalangan pertemuan-pertemuan kita sama kaum muslimin. Bahkan ketika kita berjumpa pada mereka, mereka minta nasihat dengan Quran. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ingatkan mereka dengan Al-Quran. Ini Pak ayatnya, ini Pak hadisnya, sehingga kita bebas. Jangan mengatakan ini pendapat saya. Pendapat kita bisa keliru, kecuali kalau para ulama sunnah yang telah yaitu mempelajari Quran dan sunnah, demikian kepada sahabat, bisa beristihad. Namun kita sampaikan qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita akan bertanggung jawab menyampaikan ilmu dunia. Kalau tidak tahu dalilnya, berdosa kita. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu bicara yang kamu tidak punya ilmunya. Segala satu urusan dunia harus ditimbang dengan din. Makanya upayakan kita dari para sate yang tidak tahu din, mengajar umum, belajar dulu din.
Ya, belajar. Agar ilmu yang kita sampaikan, ini tidak benar. Kita bisa merubah. Kalau ilmu duniawi itu adalah perasaan manusia, rekayasa manusia. Suatu saat benar, suatu saat betul. Tapi dinul Islam mesti benar ya. Ya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam yang paling tinggi dan tidak ada yang bisa melebihi ketinggian Islam. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum, karena menuntut ilmu dari beliau mubasyarah, menjadi paling baiknya umat. Khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Beliau bersabda, paling baiknya umatku ini adalah masa hidupku, yaitu para sahabat. Kemudian setelah itu generasi setelah para sahabat. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami masalah urusan din. Urusan dunia bisa bertanya. Bukankah beliau mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum? Kamu lebih tahu dalam urusan duniamu. Ya, maka boleh kita menanya kepada orang yang kita tidak tahu urusan mobil. Pergi ke bengkel selesai. Walaupun kita tidak punya ilmu. Tapi kalau kita tidak punya ilmu din, bagaimana beribadah? Menuntut ilmu din wajib untuk setiap kaum muslimin. Terutama para sabab pada zaman sekarang. Dan juga para sababah. Ya, wanita-wanita masih muda sekarang banyak fitnah dibandingkan 20 tahun yang lalu. Maka kita harus menekankan diri. Dan juga menjauhkan perangkat-perangkat yang merusak otak kita. Dan merusak ibadah kita. Karena memang kita diuji oleh Allah Ta'ala. Agar menjadi orang yang istiqamah. Berpegang kepada din. Kemudian pujian Allah Ta'ala kepada para da'i ahli sunnah. Ya. Allah Ta'ala memuji kepada para da'i ahli sunnah. Nah, ini di fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Faqad dzakarallahu ta'ala jama'atan minal anbiya. Maka sungguhnya Allah Ta'ala telah mengingatkan kita, menyebutkan, yaitu sekelompok dari para nabi. Salawatullahi wa salamuhu alaihim. Fi suratin Nisa, di surat An-Nisa, ayat nomor 165. Rasulan mubasyirina wa mundhirina. Li'alla yakuna nas li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatan ba'dar rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Rasulan beberapa utusan Allah. Ya, mana utusan ini pekerjaannya mubasyirin, memberi kabar gembira bagi orang yang taat. Ya, mengikuti sunnahnya. Wa mundhirin, dan memberi peringatan keras bagi orang yang melanggar, yang durhaka. Ini misi dakwanya semua para utusan. Kita pun para talibul ilmi, talibat juga begitu. Bagaimana kita membacakan ayat memberi kabar gembira bagi saudara kita yang beramal soleh. Ya, mengingatkan orang, yaitu saudara kita melakukan kejahatan, ini ayatnya loh. Inilah dakwah sunnah. Dan inilah yang harus kita lakukan, karena kita al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu harus mengikuti Nabi. Para anbiya salawatullah wassalamu alaihim, bukan mengarang sendiri. Sekarang berapa banyak manusia berkhutbah di masjid politik disampaikan. Kalau politik syar'i wajib. Yang disampaikan kalau Allah Ta'ala. Yang disampaikan adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumah Allah. Berbeda di pasar. Agar manusia tidak beralasan lagi nanti di hadapan Allah Ta'ala setelah datangnya hujjah utusan ini. Bahkan Allah azizan hakimah. Allah maha menang lagi, maha bijaksana. Ini surat An-Nisa nomor 165. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Fabayyana ta'ala fi hadhil ayati wadhifatahum. Maka Allah Ta'ala menjelaskan ayat ini, tugasnya, amalnya para nabi. Demikian juga amalnya para sahabat. Amalnya para umatnya mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa hiya da'watun nas ila Allah Ta'ala tabsyiran bil khairi. Hendaknya mengajak manusia ya menuju ke jalan Allah Ta'ala dengan memberi kabar gembira bagi orang yang mau sholat. Orang sholat besok awal ketika pertanyaan malaikat ditanya masalah sholat. Dan orang sholat akan yaitu menjauhkan, Allah Ta'ala menjauhkan dari perbuatan kemaksiatan. Disebutkan manfaatnya. Ya, dia dijelaskan pula tentang keutamanya ilmu. Maka ilmu akan mengantarkan diri untuk menuju ke surga. Bayangkan menuntut ilmu din lain dengan menuntut ilmu duniawi. Sekarang berapa banyak orang mendahulukan ilmu dunia. Lihat kehidupan mereka. Menuntut ilmu din diamalkan. Lihat kehidupan mereka jauh antara timur dan barat. Dan itu kita rasakan sendiri. Kalau kita bisa merasakan nikmatnya ilmu dan beramal soleh, kabarkan kepada teman kita. Atau saudara kita, atau tetangga kita. Karena kita lisan orang mukmin adalah lisan berdakwah. Wa takdziran minasyarri, dan juga memberi peringatan agar menjauhkan manusia dari keburukan, dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan. Ini wajib kita sampaikan di tengah umat. Kalau kita tidak menerangkan kejahatan syirik, mereka akan berkembang syirik ini. Tapi kalau kita menyampaikan menjadi perhatian orang. Dan menjadi studi banding bagi orang. Oh iya, kenapa saya harus memuliakan batu? Batu ini saya pukul dengan besi hancur. Kenapa saya harus menyimpan azimat? Azimat ini saya bakar, dia tidak melawan kita. Nah gitu. Kenapa harus kita pergi ke tempat orang mati? Pada orang mati tidak bisa bermanfaat untuk orang hidup. Sesudah mati harus kita sholat, harus kita doakan. Gimana kita memanggilnya? Memanggil orang masih hidup. Kita jelaskan mereka, barangkali mereka dulunya tidak tahu. Karena hanya ikut-ikutan, yaitu taklid. Qala ta'ala li nabiyina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Maka Allah Ta'ala menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Min suratil Ahzab al-ayah khamisah wal ba'un ila satisati wal arba'ina. Wahai seorang nabi, inna arsalnaka, saya ini mengutus kamu untuk alam semesta ini syahidan, sebagai saksi, sebagai bukti bahwa engkau telah beribadah kepada Allah, engkau telah bertauhid. Wa mubasysyiran, dan memberi kabar gembira bagi orang mengikuti sunnahmu wahai Nabi. Wa nadhiran, beri peringatan bagi orang yang enggan menolak sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dakwah. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang masih banyak kita lupakan. Wa da'iyan ila Allah, dan menjadi dai mencari ridha Allah. Bukan dai berangan-angan suatu imbalan, tidak. Karena dakwah kita kepada Allah mulianya dakwah. Dan pahala dari Allah lebih banyak daripada pemberian manusia. Bi'idnihi, tentunya dengan izin Allah. Wasiraja menira, dan pelita yang menyinari. Ini sanjungan Allah Ta'ala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai da'i. Tapi mendakwakan tauhid ayyuhal mesti banyak tantangan, dicaci, dituduh kita kelompok-kelompok yang tidak benar, dituduh kelompok radikalisme. Ya, tidak mengapa, karena itu memang pekerjaan mereka, karena tidak tahu din atau kebencian mereka. Para ulama sunnah, alhamdulillah. Bayangkan Rasulullah SAW ketika belum dakwah dilakopi, digelari al-amin. Ketika dakwah tauhid, majnun dia. Ini perlu, yaitu diruqyah katanya orang kufar. Muncul dakwah tauhid kalau disampaikan mesti bereaksi. Dan ini bantahan orang berdakwah, kita tidak boleh menyinggung umat.
Manusia itu punya perasaan. Digigit nyamuk terasa dia. Ya. Lalat nempel dia terasa dia. Bagaimana dakwah tidak boleh menyinggung perasaan? Ini gaya mereka supaya mereka tidak tersinggung. Nah, dan inilah pujian Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Kamu harus menyampaikan dakwah ya Nabi. Ya, sebagai tunjukkan kepribadianmu yang baik. Perintahkan yang baik, tauhid, sunnah, amal baik yang lainnya. Dan juga bendung kesyirikan, kebid'ahan dan juga kemaksiatan. Summa amarahu, kemudian Allah Ta'ala memerintah nabinya ayyubayyina li ummatihi, supaya menyampaikan kepada umatnya. Anna hadhihi wadhifatuhu, sesungguhnya inilah pekerjaannya seorang nabi. Inilah kerjanya seorang nabi. Wa wadhifatu atba'i, dan juga tugasnya, amalnya para pengikutnya. Jadi ketika kita di dalam sholat berdoa, kita bersaksi wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Buktikan dengan ilmu, buktikan dengan amal, buktikan pula dengan dakwah, karena Allah Ta'ala akan menolong hamba yang beriman. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, bagaimana cara kita mendakwai umat ini? Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ana ad'ullahi qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Surat Yusuf ayat nomor 108. Qul, katakanlah wahai Nabi, hadhihi sabil, maknanya hadhihi sabil, inilah dakwaku, inilah tauhid dakwaku. Hadhihi sabil, ini jalanku, maknanya tauhid. Ad'u ilallah, aku seru manusia agar bertauhid. Ya. Aku seru manusia agar bertauhid. Karena apa? Kenapa menyuruh tauhid? Karena kita ini yang Allah yang menciptakan kita. Bagaimana kita tidak beribadah kepada Allah? Allah yang memenuhi kebutuhan kita setiap harinya. Bagaimana kita tidak beribadah kepada Allah? Allah yang menghilangkan bala. Bagaimana kita tidak beribadah kepada Allah? Allah yang menurunkan hujan. Allah yang menerbitkan matahari. Dan juga menjadikan malam dan siang. Tidak ada makhluk yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Beritahu wahai Nabi, katakan inilah jalanku tauhid yang lurus. Aku seru kalian untuk bertauhid, tinggalkan kesyirikan, tinggalkan kebid'ahan, tinggalkan kemaksiatan. Tentunya mengajak tauhid yaitu ala basiratin, dasarnya ilmu. Bukan hanya menggebu-gebu suara, tapi harus dasar ilmu, karena kita akan dibantah. Dan kita akan ditanya, bagaimana kita berdakwah kalau ditanya tidak bisa menjawab. Dan ini keutamaan ilmu. Tidak boleh kita berdakwah kecuali dengan ilmu. Dan apa kata beliau? Ana, maka saya mendakwai umat dengan tauhid. Wa manittaba'ani, dan pengikut kami, para sahabatku, dan juga umat-umatku yang berdakwah harus seperti saya berdakwah. Seperti Rasulullah SAW berdakwah. Dan ini masih banyak ditinggalkan. Apalagi kalau orang itu punya kedudukan. Ada harta yang ia berikan pada sifat ungkap mulut. Nanti kalau kita nasihati, nanti kita di PHK. Nanti kalau kita nasihati, kita diusir, kita dimarahi, dilepas dari pekerjaan. Makanya kita ikhwan kalau bekerja yang bagus. Berteman dengan orang yang muslim. Berteman dengan orang yang ditauhid. Sehingga kita bisa dinasihati oleh mereka. Bahkan kita bisa menasihati. Kalau kita bekerja di perusahaan-perusahaan orang kafir, bingung kita. Ada peraturan-peraturan yang melanggar Islam, kita tidak mau menegur, khawatir di PHK. Rezeki ya ikhwan, Allah Ta'ala menjamin, wa ma min tabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua binatang melata di permukaan bumi ini, Allah yang menjamin rezekinya.
Jangan sampai kita bekerja di suatu lembaga yang kita nanti tidak boleh berbicara yang hak. Dan kita malu kalau melakukan kebaikan. Bahkan kalau orang sudah malu melakukan kebaikan, maka akan menyembunyikan kebaikan dan dia akan berbuat jahat dan akan diam, tidak bisa menasihati. Pilih pekerjaan di mana tempat yang orang itu baik kepada kita. Karena apa? Beliau mengatakan almaru ala dini khalili. Orang itu lihat kawan akrabnya. Kalau kawan akrabnya baik, insya Allah akan menjadi baik. Makanya para sahabat itu menjadi baik karena teman akrabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in menjadi baik karena teman akrabnya para sahabat. Dan ini sudah terbukti. Tapi kalau orang itu punya ilmu, lalu dia bekerja di perusahaan orang-orang tidak punya ilmu, berpengaruh besar. Akan ditinggalkan ilmu itu untuk mencari dunia. Padahal kebutuhan kita dunia itu hanya sedikit. Mata'un qalil. Kita punya harta yang banyak hanya sebagai pemandangan saja. Yang kita nikmati sedikit. Ya. Wa subhanallahi. Dan maha suci Allah Ta'ala. Wa ma'ana minal musyrikin. Tidaklah saya, katanya Allah Ta'ala memberitahu kepada nabinya, saya ini bukan orang musyrik. Rasulullah Ta'ala adalah yaitu nabi yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Farrusulu wa atba'uhum ma'muruna bi da'watin nas. Kepada apa? Ila tauhidillah wa ta'atihi. Maka para utusan Allah Ta'ala, mulai Nabi Nuh alaihi salam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atba'im dan pengikutnya, para sahabatnya, khawarinya, ma'muruna diperintahkan bidakwatin nas, akan mendakwai manusia. Mendakwai apa? Ila tauhidillah, mendakwai tauhid, bicara jujur kepada siapapun. Fasyhadu bi anna muslimin, saksikan kami orang menyerah diri pada Allah. Wa ta'ati, dan agar kita taat kepada Allah. Ini misi para duat, sampaikan yang hak. Ya, tauhid dengan bahasa yang lembut. Karena banyak orang tidak mengerti tauhid. Dunia mengerti tauhid, tidak mengerti bahaya. Tidak tahu apa itu sunnah. Dunia dikuasai, sunnah tidak tahu. Wa indarihim anis syirki, dan beri peringatan mereka kepada jangan sampai melakukan syirik. Karena syirik ini pelebur amal. La in asyrakta la yakhbatana amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka akan batal semua amalmu. 6. Wa maksiati, dan juga peringatkan mereka jangan maksiat kepada Allah. Di dalam makna dari surat Yusuf ayat nomor 108. Wa hadza maqamun syarif, ini adalah kedudukan yang mulia di sisi Allah. Maka Allah Ta'ala memuliakan hambanya dengan ilmu, beramal saleh dan dakwah. Siapa para nabi yang tidak dimuliakan Allah? Semuanya mulia. Walaupun orang-orang yang tidak senang jumlahnya banyak, sekalipun dicaci maki, tetap Allah Ta'ala memuliakan hamba yang beriman. Wa martabatun aliyatun liman waffaqahu Allah Ta'ala lil qiyami biha 'alal wajhi alladhi yardahu Allah Ta'ala. Dan dia akan mendapatkan martabat, derajat yang tinggi bagi orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan dakwah yang diridhai oleh Allah Ta'ala ini. Dan juga telah dijelaskan tadi, waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihah wa qala innani minal muslimin. Dari surah Fussilat ayat nomor 33 yang tadi sudah kita baca dan dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, walamma 'arafas salihuna, menjelaskan ayat ini. Kalau tadi dari yaitu tabi'in, nah Hasan al-Basri. Walamma 'arafas salihuna sarafa hadhil muhimmah. Tatkala orang-orang yang baik, orang beriman mengetahui mulianya dakwah ini, harrasu 'alaiha, mereka ingin membangkitkan dirinya, ya, membangkitkan semangatnya untuk berdakwah. Falam yasiru ilaiha masyan bal sa'au ilaiha sa'yan, bukan hanya berjalan, mereka mengejarnya dengan keuntungan yang baik ini. Ini keutamaan dakwah ya kawan. Karena apa? Menjadi sebab orang itu tahu
Faqala ta'ala wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wa jaa'a min aqsal madinati, dan datang dari kota Madinah di puncak rajul yas'a, yang mana orang itu berlari bersegera. Faqala ya qaumi, mendakwai, berdakwah harus dengan semangat, bersegera dan juga berilmu. Ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah para utusan itu. Karena para utusan itu dia berdakwah hanya ingin diri menjadi baik, tidak ada ingin sesuatu yang dia berharap dunia untuk dirimu. Subhanallah. Makanya Rasulullah SAW menasihati sahabat Ali radhiyallahu anhu ketika disuruh perang. Apa wasiat beliau? Unfud ala rislik. Kalau kamu sudah di medan peperangan, berjalan pelan-pelan. Hatta tanzila bisa khatim, sampai kamu ada di lapangan perang mereka. Kemudian kamu jangan perangi dulu. Nasihat mereka, ud'uhum ilal Islam. Seru dulu, mau masuk Islam kamu? Kalau masuk Islam, damai. Kamu tidak akan saya bunuh. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah fihi. Kamu beritahu kepada mereka kewajiban kamu kalau sudah masuk Islam harus beribadah kepada Allah. Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin na'am. Bersumpah beliau, demi Allah, menunjukkan pentingnya dakwah ini. Demi Allah, wahai sahabatku Ali, seandainya Allah Ta'ala memberi petunjuk fulan karena dakwamu, bika, sebab. Seandainya Allah Ta'ala memberi petunjuk salah seorang masuk Islam karena dakwamu, khairun laka min khumurin na'am. Maka itu lebih baik maka lebih baik untukmu daripada unta merah. Karena kebanggaan bangsa Arab saat itu adalah unta merah. Ini fadilahnya dakwah, bisa menunjukkan satu orang, bagaimana kalau dua. Ya, maka jangan bakhil mulut kita. Ada orang tidak sholat, ayo kita sholat. Ya, ada orang yang sifatnya yang dia tidak mampu, kita bantu. Ayo kita taklim. Kalimat satu, ayo kita taklim. Dia tidak mau, kita sudah dapat pahala mendakwainya. Dia mau berganda dakwahnya. Bukankah kita ingin mendapatkan pahala yang banyak? Karena manusia apabila meninggal dunia, tidak ada yang dibawa kecuali amal yang soleh. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim di dalam hadis sahihnya, keutamaan dakwah perlu kita praktekkan sekarang dengan saudara kita, dengan di masyarakat. Ya, bagaimana kita bergaul dengan seorang, bagaimana kita dengan wanita. Ya, para santri harus tahu, mata ini harus dibatasi pandangannya. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, banyak ayat yang memberikan penjelasan kita, waqdud min sautik, ya, dan juga tajamkanlah, tundukkan pandanganmu kepada wanita yang bukan mahramnya. Kepada siapa kita ini membeli, kepada siapa kita berhadapan, nasihati temannya. Karena kita orang punya ilmu. Maka keutamaan dakwah ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Man ta'a ila huda. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, petunjuk itu Al-Quran, petunjuk itu adalah hadisnya Rasulullah SAW. Kana lahu minal ajri, dia mendapatkan pahala. Menunjukkan saja. Kamu jangan melihat wanita itu loh. Ya, tidak boleh. Karena itu bukan mahram. Dapat pahala kita. Kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Semisal orang yang mengamalkan petunjuk itu. Jadi tidak rugi kita. La yang kusudzalika min ujurihim syai'. Allah Ta'ala tidak akan mengurangi pahala yang kita tunjukkan itu. Karena kemaksiatan ini banyak. Bukanlah kita ini orang yang masuk di masjid ini paling baiknya orang, tidak. Masih banyak hal-hal yang sifatnya kita tidak tahu. Ya, inilah perlunya ilmu, perlunya ingkarul mungkar, perlunya amar ma'ruf kepada teman kita, bagaimana kita disahkan,
Bagaimana kita di sekolah? Apakah kita sudah menasihati tulab kita kalau mengantuk? Terkadang saudara kita dari situ dia mengantuk, dibiarkan. Beritahu. Ya. Karena Allah Ta'ala menjadikan yang baik, menjadikan yang buruk. Bagaimana orang baik bermanfaat untuk orang yang buruk. Fata'ammal akhi hadzal fadl azimah. Perhatikan hai saudaraku, keutamaan dakwah ini. Fa inna da'i ilallah. Bahwasanya orang berdakwah menuju kepada Allah Ta'ala, yajri lahu sawabu man ihtada bidakwati, akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengikuti seruannya. Wa huwa naimun fi firasihi, padahal dia waktu itu sudah tidur di tempat tidurnya. Tapi ketika berdakwah, dakwah itu diamalkan oleh temannya, dia mendapatkan pahala ketika dia sedang tidur. Au mustaghirun fi maslahatihi, atau yaitu menyibukkan diri dalam maslahahnya. Bal inna dzalika yajri lahu ba'da mautihi, bahkan pahala ini akan mengalir setelah kita meninggal dunia. Ya, upayakan kita mumpung kita masih hidup, para pemuda, bagaimana kita menasihati orang tua kita, keluarga kita, menasihati saudara kita. Siapa tahu dengan sebab itu mereka menjadi orang baik ketika kita meninggal dunia. Orang yang kita nasihati beramal soleh tetap terus mengalir pahalanya. Karena itu paling baiknya manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah membuka, membabat, mengikis kesyirikan, kekafiran, yaitu kebid'ahan dengan dakwah sunnah. Walaupun pertamanya banyak hambatan-hambatan, tapi Allah telah berjanji inna ma'al usri yusra. Setelah kamu menghadapi kesulitan, menghadapi kerancauan, menghadapi musibah, maka Allah akan beri kepadamu kemudahan. Kemudian juga wasiat untuk para da'i agar dakwah kita ini diterima oleh Allah Ta'ala. Pertama, hendaknya kita ikhlas karena Allah Ta'ala. Ikhlasnya amal hati yang paling berat. Kalau amal dohir kita keliru, banyak orang menegur. Siapa yang bisa meniru, yaitu yang bisa menegur isi hati kita. Karena itu para sahabat merasa berat, yaitu merasa lebih berat untuk mengerjakan ikhlas ini daripada amal dohir. Apalagi kita kaum muslimin. Pertama, usidda'iyata ilallahi jalla wa'ala bil ikhlasi fi da'watihi. Aku wasiatkan, katanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, untuk para dai agar ikhlas berdakwah, betul-betul ingin menyampaikan yang hak supaya orang itu menjadi baik dan ingin mendapatkan pahala dari Allah. Kalau ada sesuatu yang ada janggalan dalam hati, supaya kita istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena ketika berdakwah ada hal yang masuk dalam ujub kita, merasa membanggakan diri. Ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya Allah Ta'ala berfirman sebagaimana ayat yang kita baca tadi, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Selanjutnya, qala Syekh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, Imam ahli sunnah, wa fihi masail. Pertama, minha at-tanbihu alal ikhlas. Wajib kita harus ikhlas berdakwah. Jangan sampai ada benih-benih ujub, benih-benih ingin dipuja oleh orang, benih-benih ingin dibesarkan oleh orang, benih-benih pula untuk mendapatkan sesuatu yang kita dakwakan. Lianna kasiran law ta'a ilal haqqi fa huwa yad'u ila nafsihi. Karena umumnya kalau orang itu berdakwah ingin memuji dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Disebutkan dalam kitab At-Tauhid, ya. Nah, qala Syafi'i wa wadittu anna an-nasa ta'allamu hadzal ilma. Saya sangat berkeinginan sekali kalau manusia bisa mempelajari ilmu seperti ini. Walam yunsab ilaihi minhu syai', dan tidak mengatakan ini karena saya, ini karena kepandaian saya. Betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala. Wa hadza Musa alaihissalam, demikian juga Nabi Musa alaihissalam. Naam, lamma amarahu Allah Ta'ala bidakwati Fir'aun,
ketika Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa agar mendakwai Fir'aun ini. Bayangkan kita masih mendakwai orang sama muslim. Kadang-kadang masih malas. Ini Nabi SAW, Nabi alaihissalam disuruh mendakwai Fir'aun. Naam, idhab ila fir'auna innahu tagha. Sa'ala rabbahu ayyurziqahu. Maka Nabi Musa mohon kepada Allah Ta'ala akan mendapatkan rezeki. Sahnal ibana untuk menjelaskan keterangan-keterangan yang jelas. Hamma yuridu apa yang ia kehendaki. La liyuqala khatiban aw fasihan. Tidaklah berkeinginan Nabi Musa dikatakan bisa yang pandai khutbahnya, yang fasih bicaranya, bukan. Ya. Tapi mohon pada Allah Ta'ala wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lepaskanlah ikatan-ikatan mulutku ini supaya kalamku, bicaraku ini bisa difahami oleh Fir'aun dengan baik. Ini kalau kita menghadapi orang-orang yang besar, orang jahat, maka kita hendaknya berdoa semisal doanya Nabi Musa alaihissalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena satu-satu orang-orang besar itu bawa sihir. Nah, ta'awud kita dulu kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul basir wa huwas samiul alim. Berlindung dulu kita kepada Allah. Ya, kemudian amati dia bicara. Terang apa itu? Kalau ada pertanyaan-pertanyaan tidak perlu dijawab, jangan dijawab. Saya tidak menjawab. Karena menjawab haknya orang yang ditanya. Kadang-kadang kita dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Sesuatu yang tidak ada hubungan dengan kita ditanyakan. Tidak bisa. Ini tidak ada hubungannya, Pak. Nah, kemudian juga ad-da'i ala da'i anna Allah Ta'ala yatazawwatu bil ilmi syar'i. Ini syarat nomor 2. Maka seorang dai wajib dia membekali ilmu syar'i, karena kita akan memperbaiki orang. Bayangkan tukang bengkel mobil, dia harus belajar montir mobil dulu. Ketika datang, tahu ini kerusakannya. Bagaimana kita memperbaiki hati manusia? Kita harus memodali dengan ilmu. Makanya seringlah kita mohon pada Allah Ta'ala, wa qul rabbi zidni ilma. Dan berdoalah wahai Nabi, ya Allah tambahlah aku ilmu. Jika beliau seorang Nabi yang sudah sempurna, masih mohon kepada Allah Ta'ala ilmu, bagaimana dengan diri kita? Dan ini menunjukkan bahwa seorang dai sebelum dia berdakwah, hendaknya menuntut ilmu. Dan ketika diingatkan kita keliru, wajib juga kita menerima. Karena kita salah, karena manusia lupa. Suatu saat sabqul lisan. Ya, tersisip kalimat-kalimat yang tidak kita sadari tapi keliru, diingatkan, kita wajib menerimanya. Wa qul rabbi zidni ilma. Jika ini seorang nabi yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar minta tambahan ilmu, bagaimana dengan diri kita? Fa innahu bihadza takunu da'watuhu aqraba ila da'watin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita ini sebelum berdakwah menuntut ilmu dulu dan mohon kepada Allah Ta'ala, mengkaji kitab dulu, berarti dakwanya ini lebih mendekat kepada dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hariyun biman kana kadzalika an tustajaba da'watuhu, dan layak orang itu untuk dikabulkan atau diterima dakwanya oleh umat. Karena apa? Dasarnya ilmu. Ketika ditanya mau menjawab. Dan juga berdakwah harus bersabar. Kemudian juga ad-da'i la yuridul fulus. Dai ini jangan berangan-angan duitnya. Karena apa? Harus ilallah. Adapun kita diberi alhamdulillah. Tidak diberi pemberian Allah Ta'ala lebih besar. Ini kadang-kala dakwah kalau memang di Jakarta yang lain amplopnya sekian senang. Kalau di desa tidak mau. Ini keliru. Ini sudah salah niatnya.
menjual ayat Allah Ta'ala dengan duit. Dalla alaihi qaulu ta'ala dalam surat Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ittabi'u, ikutilah para ulama man la yas'alukum ajra, yang tidak minta upah kepada dirimu. Wa hum muhtadun, ini orang-orang mendapatkan petunjuk. Cuma ya ikhwan, antum di ma'had harus bayar karena makan di ma'had, ya. Dan juga karena asatidz kita setiap hari itu mengajar. Ya, ini bukan berarti masuk dalam ayat ini ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kadang-kala orang ditanya, mau menanya tapi kasih duit dulu. Atau kalau orang itu selalu mengasih duit, kalau bertanya diperhatikan. Tapi sementara orang tidak pernah ngasih duit, menanya diabaikan, tidak boleh. Ini was-was syaitan yang harus kita jauh, catat itu. Ya. Karena kemuliaan dakwah ini jika ikhlas karena Allah Ta'ala, sesuai dengan sunnah beliau, mulia, melebihkan kemuliaan harta. Karena kalau kita punya harta yang banyak, kita rasakan sedikit. Tapi kalau kita punya ilmu yang banyak, amal yang banyak, tidak ada amal ilmu yang kita simpan di almari. Karena amal dan ilmu Allah Ta'ala yang menyimpannya, yang nanti akan dibagikannya nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Kemudian juga dijelaskan di dalam surat Shad, qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Subhanallah. Qul, beritahulah wahai Nabi, ma as'alukum alaihi min ajrin, saya berdakwah ini bukan minta duit kepadamu. Wa ma ana minal mutakallifin, dan saya ini bukan membebani dirimu. Berapa banyak orang kita berdakwah tapi kalau sekali jumpa harus 10 juta. Mau kalau dijemput dan juga diantarkan. Kalau memang dijemput atau diantarkan karena orang itu sakit atau kendaraan tidak ada, tidak mengapa. Ya. Kalau kita bisa mampu datang sendiri dan orang itu orang-orang yang perlu didakwai, orang-orang miskin, keutamaannya banyak. Nah, ini prinsip-prinsip yang harus kita fahami. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Surat Shad 86. Katakan wahai Nabi, saya mendakwai kamu itu saya tidak minta kamu upah. Dan saya wa ma ana minal mutakallifin, saya tidak ingin membebani diri kalian semuanya. Anna man tawaffara fi hadzanil amrani, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, adapun orang terpenuhi dua perkara ini, kanat da'watuhu wajibatal qabuli, maka dakwahnya akan diterima. Karena orang itu merasa tidak diberatkan. Bayangkan orang mau mendatangkan si dai, tapi katanya kalau mendatangkan si fulan dia harus 5 juta, harus 500.000, berat dia. Wah, gak punya duit berarti dia tidak bisa berdakwah. Wahuma alla ya'khudha ala da'watihi ajran siwa ma yarjuhu min rabbih. Apa katanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala? Ayat 2 ini menjelaskan hendaknya tidaklah mengambil para dai ini upah, melainkan apa yang yaitu ma yarjuhu min rabbih, apa yang berharap kepada Allah. Kita berharap kepada Allah. Cuma kalau kita dikasih tidak boleh menolak. Karena beliau tidak pernah yaitu dikasih sesuatu lalu menolak. Namun kalau kita tahu kita ada firasat orang ini merasa berat memberi kita dengan hutang-hutang yang lain, sebaiknya kita kembalikan. Ini saya terima, saya sedekahkan kepada dirimu. Nah, inilah perlu kita fahami kaum muslimin dan muslimat. Ya, keutamaan dakwah jangan sampai dicampuri hal-hal yang tidak yaitu tidak diridhoi oleh Allah. Ini nomor berikutnya 4. As-sabru fi sabilid dakwah. Kita harus bersabar. Karena mendakwakan tauhid itu musuhnya 72. Bahkan dalam hadis 1 itu 72 lagi. Banyak. Karena mendakwakan tauhid hanya 1. Ma'ana ailil yauma wa ashabi. Orang-orang selamat dari api neraka itu orang yang mengikuti sunnahku dan sunnah sahabatku. Karena itu kita menghimbau kepada para mudarrisin, mudarrisat, ya. Kalau ma'had memberi adanya, terimalah itu. Ya, terimalah itu karena itu apa yang bisa dibagikan.
Dan Allah Ta'ala senang apabila orang itu menerima rezeki apa adanya. Dan alhamdulillah kita banyak dijadikan oleh Allah Ta'ala gembira dengan menyampaikan ilmu. Pahala yang kita terima dari Allah Ta'ala dengan mengajarkan santri lebih banyak daripada duit yang kita terima berupa amplop itu sendiri. Walaupun toh kita ini butuh. Tapi jangan sampai kita ini mau berdakwah melihat dulu gajinya berapa saya satu bulan. Ya. Berpikir dulu kami ini disuruh mendakwai apa, suruh mengajarkan apa. Dan ingat pahala dari Allah. Karena Allah Ta'ala mesti menjanjikan rezeki hambanya. Dan rezeki itu tidak harus banyak. Yang penting cukup. Bayangkan kalau antum dikasih rumah 100 bingung. Menjaga sana. Kalau rumah itu satu, pakaian itu satu setel enak kita. Tapi banyak kadang-kala tidak kita pakai. Namun ketika ada orang beri banyak ya kita harus syukuri. Kalau kita diberi banyak lalu kita punya hak. Dan kita tidak punya hak untuk menerima bagikan kepada yang lain. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Asr yang sudah kita baca tadi, yaitu watawasau bis sabri, dan berwasiatlah kita kepada para dai, pada penuntut ilmu hendaknya bersabar. Karena Allah Ta'ala tidak memuliakan hambanya kecuali orang bersabar. Dan karena sabar itu puncaknya daripada tiga tadi. Karena setiap orang berdakwah sunnah mesti mendapatkan tantangan-tantangan, resiko-resiko yang banyak sekali. Sebagaimana di media sosial kita dengar, kita saksikan banyak hal-hal yang menimpa kepada saudara kita yang berdakwah sunnah. Sedangkan orang kafir dibiarkan, orang ahli bid'ah biar. Orang ahli sunnah ada masalah. Dan memang sudah merupakan sunnatullah yang untuk menguji kita kesabarannya. Maka Allah berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Surat Al-Ahqaf ayat nomor 35. Bersabarlah kamu sebagaimana bersabarnya ulul azmi, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ya Nabi Nuh alaihissalam. Ini orang yang terkenal dalam dakwanya, padahal dicaci maki. Walam yazidhum du'ai illa firara. Wahai Allah, dakwah saya ini bukan bertambah baik, nama mereka lari. Bahkan juga dianiaya. Bahkan juga mendapatkan tantangan-tantangan yang berat ini. Makanya kita ini para dai ya harus mempelajari kisahnya para utusan Allah Ta'ala berdakwah. Baca surat Nuh mulai awal sampai akhir. Itu kisahnya dakwah beliau. Tapi Allah Ta'ala menjadikan ulul azmi orang yang kuat mentalnya, kuat imannya. Dan di antara min lawazimi sabri, keharusan kita sabar, la tasta'jil an-nata'ij. Jangan terburu-buru hasilnya. Ya. Karena hasil dari Allah Ta'ala. Taruhlah kita berdakwah tidak mau orang itu menerima, Allah Ta'ala tetap memberi pahala kita. Karena man dalla ala khairin falahu misru ajri fa'ili. Bukankah yaitu kaumnya Nabi Nuh alaihissalam banyak yang lari dan juga membenci, bahkan menzalimi, tapi Allah Ta'ala mengangkatnya beliau menjadi ulul azmi, orang yang kuat bertahan kesabarannya. Ada salah seorang sahabat namanya Khabbab bin Al-Arud radhiyallahu anhu, ini penting sekali. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassitun bi burdatihi fi dhillil Ka'bah. Kami para sahabat ini mengeluh mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau sedang berselimut di bawah Ka'bah. Ya, mutawassitun bi burdatihi. Fakulna, lalu kita para sahabat berkata kepada beliau, ala tastansirulana. Wahai Nabi, kenapa Rasulullah SAW tidak memintakan pertolongan kepada Allah Ta'ala untuk kami? Ala tastansirulana. Ala tad'ulana. Mengapa Rasulullah SAW tidak berdoa untuk kami agar kami ditolong di dalam berdakwah ini? Tidak mendapatkan yaitu tantangan-tantangan yang banyak. Faqala, jawabnya beliau, subhanallah, qad kana min qablikum yu'khadur rajulu.
Qad kana bisa juga man qablakum. Qad kana min qablikum yu'khadur rajul. Ada orang berdakwah, seorang laki-laki yang dulunya yu'khadu dirrajul, diambil orang itu fayughfaru lahu fil ardi, di kali parit. Orang berdakwah di kali parit, fayaj'alu fiha, lalu dimasukkan ke parit itu karena berdakwah. Nah, kita berdakwah sekarang ini masih lumayan dibandingkan dulu. Berdakwah langsung di kali parit, dimasukkan ke parit itu. Fayuja'ul minsar, lalu diambilkan gergaji, dimasukkan parit kan gergaji. Fayudau ala ra'si, lalu diletakkan gergaji itu di kepalanya ini. Fayaja'alu nisfaini, menjadi dibelah menjadi dua, berdibelah. Jadi di kepala ini sampai dubur menjadi dua. Wayam situ bi amsatil hadid, dan disisir dengan apa? Dengan yaitu dengan sisir besi. Ya Allah. Dengan sisir besi, bukan sisir plastik. Maduna lahmi, yang mana terambil dagingnya. Wa'admi, dan terkelupas pula yaitu tulang-tulangnya. Fama yasuddu dzalika an dinihi, tidak pernah berhenti dari agamanya. Subhanallah. Kenapa? Kuatnya iman. Mungkin kita merasakan begitu sakit, tapi Allah Ta'ala akan menghilangkan sakit mereka. Karena Allah Ta'ala telah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Begitu ayyuhal khalaqat dakwah pada zaman dulu. Ya. Kita ini dakwah mendiri-mendiri. Banyak yaitu perasaan, banyak pertimbangan. Bukan berarti tidak boleh, tapi menyampaikan yang hak ini mesti resiko yang besar yang harus kita fahami. Yang terakhir nomor 5, yajibu ayya'lamat du'atu wa khairuhum anna da'watal islami da'watan alamiyah. Yang wajib kita ketahui bahwasanya dakwah Islam, dakwah menyeluruh dunia. Bukan hanya dakwah kepada kerabat, bukan banyak dakwah hanya di pondok, bukan hanya dakwah di organisasi. Sekarang banyak orang buat organisasi. Ya, dakwahnya kalau dai-nya bukan golongan dia tidak boleh. Ini namanya hizbi. Dakwah ini semuanya umat harus kita dakwah, orang kafir, orang munafik, orang muslim, orang ateis. Kita dakwah semuanya karena Allah Ta'ala memberitahu kepada kita, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Bukan hanya ya ayyuhalladzina amanu, panggilan untuk semua manusia kita dakwai. Bukankah dakwah pertamanya Rasulullah SAW yang dijumpai adalah penyembah patung, orang berbuat syirik, penyembah batu. Dan orang-orang yang tidak beragama didakwai. Alhamdulillah, dengan dakwah itu menjadi sebab baiknya seseorang. Yajibu an tantasira, wajib untuk disebarkan. Apalagi pada zaman sekarang, masuk ke YouTube, masuk pula ke internet, agar dakwah ini bisa menyebar di tengah umat. Dan dengan dakwah yang menyebar ini menjadi sebab orang tahu kebenaran. Jangan seperti dakwahnya orang kharoki, sembunyi-sembunyi. Kalau mau berdakwah melihat kanan kiri dulu. Dakwah ini rahmatan lil alamin. Siapapun yang mendengar silakan. Karena rahmatan bukan lil ahli, bukan rahmatan yakni lil ma'hati saja, bukan rahmatan li badina, rahmatan lil alamin. Bahkan semuanya jin yang kafir supaya tahu. Jin yang beriman datang pula mendengarkan dakwah dan juga menerimanya. Inilah pentingnya dakwah ini harus menyebar di tengah umum. Ini menunjukkan kita tuh ingin baik kepada umat. Dan yang kita sampaikan qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala sahabat radhiyallahu anhum. Demikian juga keterangan para ulama sunnah yang mu'tabar. Fi masyarikil ardi wa magharibiha, di timurnya yakni bumi ini dan juga di baratnya bumi, pokoknya merata. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus kamu wahai Nabi melainkan agar semua manusia ini mendapatkan
rahmatnya Allah Ta'ala. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kalau tadi wa ma arsalnaka illa rahmatul alamin, rahmat untuk semua alam semesta. Ayat yang berikutnya surat surat Saba, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Nabi melainkan untuk semua lapisan manusia. Orang Yahudi, Nasrani kita dakwai, orang komunis kita dakwai, liberal kita dakwai, semua kita dakwai. Mereka menolak, ada dalilnya. Mereka menerima, alhamdulillah. Basyira wa nadhira, cara mendakwanya sebutkan ayat-ayat yang menuju ke surga. Ini orang yang mengikuti sunnah, pahalanya ini. Wa nadhira, beri peringatan saja. Orang-orang menolak sunnah akan masuk neraka. Contohnya saja orang ketika Fir'aun menolak dakwanya Nabi Musa AS, hancur, tenggelam di Laut Merah. Demikian juga Qarun yang lainnya hancur. Diberitahu, barangkali mereka bisa mengambil ibarat, bisa mengambil pelajaran. Walakin aksarun nasi la ya'lamun, tetapi umumnya manusia tidak tahu. Begitulah ya ikhwah yang dapat disampaikan. Semoga keterangan yang singkat ini menjadi bekal kita semuanya, terutama para sahabat ya, dan juga akhwat juga berdakwah, walaupun bukan berdakwah di masyarakat, tapi berdakwah di rumahnya. Karena wanita adalah wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zauji. Wanita adalah pemimpin untuk di rumah tangganya. Kalau wanita betah di rumah, dia muslimah, orang tawadhu, menjadi baiknya anaknya insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.